Sri sudah meninggal, Mira hilang tanpa jejak, dan Yanti tak tahu di mana. Siti hanya bisa menangis. Tidak ada kata yang bisa mengungkapkan rasa sakit itu. Judul: Sisa Nama di Negeri Asing. Siti duduk di meja kayu yang sederhana. Surat dari agensi kerja ada di tangannya. Wajahnya penuh harapan. Matanya berbinar. Ibunya yang duduk di dekat jendela memandanginya dengan penuh kecemasan. Pak Rudi, suara di telepon. Menyenangkan. Ini kesempatan yang tak datang dua kali, Siti. Gaji besar, hidupmu akan berubah. Kamu akan bisa mengirim uang, membawa keluargamu ke kehidupan yang lebih baik. Siti dengan semangat. Ibu, ini kesempatan besar. Aku bisa membantu kita semua. Hidup kita akan berubah. Ibu dengan nada lembut namun tegang. Jangan mudah percaya pada janji-janji itu. Dunia luar itu berbeda. Mereka bisa membuatmu terjebak. Namun Siti tak mendengarkan. Ia menggenggam erat surat itu dan menatap ibunya, lalu pergi meninggalkan rumahnya untuk mengejar harapan besar. Siti dan teman-temannya, Mira, Yanti, dan Sri, tiba di Phnom Penh. Mereka dihadapkan pada sekelompok pria bertato yang tampak kasar dan tidak ramah. Pria bertato dengan nada menekan keluar dari mobil. Cepat, kerja dimulai sekarang. Mereka dipaksa masuk ke sebuah van dan dibawa menuju gedung yang suram dan gelap. Di dalam gedung itu, suasana terasa sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Siti merasakan ketegangan yang aneh di udara. Siti dengan suara gemetar, apa yang terjadi di sini? Ini tidak seperti yang dijanjikan. Mira yang biasanya berani tampak mulai merasakan hal yang sama. Mereka hanya bisa mengikuti instruksi tanpa bisa berkata-kata. Pintu-pintu terbuka dan mereka diminta untuk masuk ke ruang kerja. Semua terlihat asing dan menakutkan. Mereka mulai bekerja, duduk di depan komputer, mengelola akun-akun perjudian. Siti merasa ada yang aneh dan ketakutan mulai merayapi hatinya. Mira dengan suara lirih, aku tidak bisa melakukan ini. Ini bukan yang aku bayangkan. Sri lemah, mengeluh. Tubuhku rasanya tidak bisa bertahan. Namun, mereka dipaksa untuk terus bekerja tanpa bisa melawan. Pekerjaan yang seharusnya ringan menjadi berat dan menekan. Mereka dipaksa mengelola lebih banyak akun, menyelesaikan lebih banyak transaksi, dan terus-menerus dipantau oleh bos yang garang. Di tengah malam yang sunyi, Mira menemukan sebuah ruangan yang terkunci. Di dalamnya, suara-suara yang mengerikan mulai terdengar. Siti mendekat dan mendengar bisikan seorang pekerja Filipina. Pekerja Filipina, bisikannya tegas. Mereka tidak hanya mengelola akun judi, mereka menjual kita untuk kepuasan mereka. Siti terkejut, gemetar. Tunggu, apa maksudmu? Pekerja Filipina, beberapa dari kita dijual untuk tujuan lain. Ini adalah tempat yang mengerikan. Siti terdiam, wajahnya pucat. Ketakutan melanda dirinya, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Malam berikutnya, Mira terlambat menyerahkan kopi ke kantor bos. Bos itu marah besar. Wajahnya berubah menjadi penuh amarah. Bos marah, meneriaki Mira. Apaan ini? Kamu keterlaluan. Bos itu mengambil kabel dan memukulkan ke tubuh Mira dengan kekuatan penuh. Mira menjerit kesakitan, terjatuh ke lantai. Siti menangis, berusaha menghentikan bos. Jangan lakukan itu. Tapi bos itu hanya tersenyum sinis dan menendang Mira ke sudut ruangan. Siti terdiam, hanya bisa melihat. Ia merasa putus asa. Setelah beberapa hari, Sri mulai sakit. Kakinya terinfeksi dan tak ada perawatan yang diberikan. Suatu malam, Sri terjatuh dan tak bisa bangun. Siti menggenggam tangan Sri dengan penuh harapan, tetapi Sri hanya bisa berbisik lemah. Sri dengan suara pelan menangis.
Aku tidak bisa bertahan lagi, Ti. Aku takut. Siti menangis, berusaha menenangkan Sri. Kita akan keluar dari sini, Sri. Kita akan keluar. Namun, Sri tak bisa bertahan. Kepergiannya meninggalkan luka mendalam di hati Siti. Ia merasa dunia seolah runtuh. Mira menghilang. Siti mencari-cari ke setiap sudut gedung. Terjebak dalam ketakutan, ia menemui bos dan bertanya dengan nada putus asa. Siti panik, terisak, "Mira, di mana dia? Apa yang terjadi dengannya?" Bos tersenyum dingin. "Dia sudah dijual. Sudah terlambat untuk mencari." Siti terdiam. Wajahnya penuh ketakutan. Ia menyadari bahwa dia bisa saja menjadi berikutnya. Namun, ia tidak bisa menyerah. Ia harus keluar. Malam yang mencekam, sudut gelap. Rea, seorang pekerja Filipina yang lebih tua, mendekatkan sebuah ponsel kepada Siti. Rea dengan suara pelan dan penuh harap. "Siti, gunakan ini. Kirim pesan kepada dunia luar. Mereka akan datang menolongmu." Siti menggenggam ponsel itu dengan tangan gemetar. Dengan penuh rasa takut, ia mengirim pesan kepada kedutaan Indonesia, mengirim foto dan rekaman suara tentang apa yang terjadi di dalam tempat itu. Gedung tempat mereka ditahan. Pagi hari. Pagi itu, sirena terdengar, menghancurkan kesunyian yang sudah terlalu lama mencekam. Polisi dan petugas kedutaan Indonesia akhirnya datang untuk membebaskan mereka. Namun, meskipun Siti akhirnya bebas, ia merasa kehilangan. Sri sudah meninggal, Mira hilang tanpa jejak, dan Yanti tak tahu di mana. Siti hanya bisa menangis. Tidak ada kata yang bisa mengungkapkan rasa sakit itu. Siti di hadapan kamera penuh emosi. Mereka hilang, mereka dijual, diperlakukan seperti barang. "Kami bukan hanya angka atau objek. Aku masih hidup, tapi aku tak tahu bagaimana aku bisa melupakan mereka." Siti duduk di depan kamera, berbicara dengan penuh tekad. Ia tahu, meskipun teman-temannya telah hilang, mereka akan tetap hidup dalam suaranya. Siti berbicara dengan tegas, penuh emosi. Nama mereka tidak akan pernah mati. Sri, Mira, Yanti kami adalah lebih dari sekadar korban. Ini suara kami, dan kami akan terus berbicara. Tamat. Cerita ini akan menggambarkan perjalanan Siti dari awal yang penuh harapan, hingga akhirnya menyadari kenyataan pahit yang mengerikan. Dalam film pendek ini, ketegangan, emosi, dan ketakutan akan menjadi elemen utama yang menggerakkan cerita. Konflik batin Siti serta harapan dan perjuangannya untuk bertahan hidup akan menjadi inti dari narasi ini, menyentuh penonton dengan pesan yang kuat tentang perdagangan manusia dan eksploitasi.